Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, saudara. Apa kabar saudaraku? Saya mau lihat tangan-tangan yang mau terus bersuka cita buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Saat ini kita mau angkat pujian, penyembahan kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami masih terus rasakan sampai saat ini. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, hari demi hari kami lewati. Kami percaya semua itu terjadi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan. Saat ini Bapa, kami ada di tempat ini, satukan hati kami, menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami agungkan, Kau layak kami muliakan Tuhan. Biar setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang masih di perjalanan. Biar sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat, dapat bersuka cita bersama-sama dengan kami tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan sama-sama kami berdoa. Doa Bapa kami, mari sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama mari katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari nyatakan pujian ini bersama. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami, tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Bapa. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Makasih. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun rencana-Mu terbaik bagiku.
beri yang terbaik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami memuji-muji-Mu, Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita boleh berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Allah kita. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Tingkat tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, nada pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh. Keajaiban terjadi. Kau bebas terlepas, kuasa maut tak terhampas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, nada pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Here we go. Are you ready? Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, nada pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, nada pujian mujizat terjadi. Kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh.
Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari menyembah Allah kita. Hey. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, yeah. Oh, yeah. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya, tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun 2023. Acara perayaan Natal gabungan 3 gereja, GBI Grand Permata Niaga, Cipondoh Narita, dan WTC Matahari Serpong akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut hadir dalam perayaan Natal pada tanggal 16 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Hidup berjalan dalam kemerdekaan diadakan pada hari Sabtu 25 November 2023 pada pukul 10 pagi di GBI Grand Permata Niaga. Untuk pendaftaran dapat menghubungi koordinator masing-masing gereja. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Youth Onsite diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, saudara. Siapkan hatimu lebih lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, Kau ajaib, padamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
Kau membuatku berada di matamu. Kau yang selalu Dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di matamu. bersyukur. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di matamu. Haleluya, haleluya. Ora magala rabala 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 rabala. Siana rabala takala rabala 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 rabala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar lagi firman Tuhan ya. Kalau kita perhatikan, memang hidup ini makin lama makin mencekam. Makin lama banyak tekanan ya. Karena dunia ini katanya tuh firman Tuhan makin lama makin semakin jahat. Kalau kita lihat bukan cuma dari segi ekonomi. Bahkan dari segi ekonomi setelah sekian lama kita menderita, itu kita melihat. Saya melihat di YouTube itu ada satu mall yang luar biasa gedenya, tapi tidak ada satu pun toko yang buka. Dan tidak satu manusia pun ada di sana. Bayangkan bagaimana itu. Bahkan ada satu mall yang saya sering ke sana, itu bertutup semua. Satu persatu tutup, tambah lama tambah banyak yang tutup. Padahal katanya ekonomi sudah mulai pulih. Tapi kita sampai berantem antara TikTok dengan UMKM. Katanya TikTok itu menghancurkan UMKM. Tidak tahulah mana yang benar. Itu dari segi ekonomi. Dari segi kesehatan, makin banyak penyakit yang gak karu-karuan. Makin banyak yang bisa mencelakakan manusia. Makin mencekam kehidupan ini. Dari segi kejahatan apalagi ini. Ada anak-anak yang bunuh temannya. Anak SD loh bisa bunuh temannya. Bisa bikin cacat temannya. Bisa menganiaya temannya sampai harus diamputasi segala macam. Bahkan ada anak-anak yang bunuh orang tuanya sendiri. Jadi makin lama kejahatan makin banyak. Hidup semakin tertekan. Bukan cuma itu saja. Peperangan juga ada di mana-mana di belahan bumi ini. Bayangkan kalau tinggal di sana manusia tentu sangat tertekan mereka, sangat menderita. Ya, tapi saya mau ingatkan, peperangan itu bagi kita orang percaya bukan cuma di bagian atau belahan dunia yang itu saja. Tapi dimanapun kita berada, kemanapun kita lari, kita tetap ada dalam peperangan. Namanya peperangan rohani. Bukan melawan manusia darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu yang gelap di dunia ini, yang ada di udara, roja di udara. Jadi makin lama makin mencekam. Nah, mengingat keadaan semacam itu, maka kalau sampai ada di antara kita yang hidupnya memang tertekan, mencekam sekali, seperti yang gak ada jalan lagi, seperti hampir putus asa, maka lagu ini saya tulis ya, untuk mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita ya. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Nah, kita naikkan buat lagu ini karena ada kata-katanya tertulis, yang bisa lagunya silakan ikut menyanyikan bersama. Dan dengarkan bersama sebelum kita masuk dalam firman. Tiada harapan, masalah pun gitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran
terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau Yesus Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Hidup bahagia, bebas merdeka. Amin. Jadi kita perlu ingat bahwa apapun peperangan kita hadapi, apapun masalah kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tetapi satu hal saya mau ingatkan, apa saja peperangan sedang kita gumuli, supaya kita jangan lupa. Kalau kita lupa, kita lengah. Kalau kita lengah, kita hancur diserang oleh musuh kita. Tetapi kita perlu ingat hukum peperangan di dunia ini. Kalau tidak ingat mulai zaman perang dunia kedua, yang sangat berhasil itu apa? Serangan Blitzkrieg di Eropa. Dan di Asia ini adalah serangan Banzai, bukan serangan Banzai, serangannya Jepang. Pertama Amerika yang begitu kuat kalah semua di mana-mana. Di Filipina semua karena serangan didahului oleh Jepang. Jadi kalau kita perang, kita jangan diem saja. Nunggu diserang aja, bukan. Serang lebih dulu dengan kuasa Tuhan ya. Karena itu kita perlu tahu siapa musuh kita ya. Yang pertama tadi saya katakan sudah. Musuh kita yang kita perangi itu bencana, tekanan, penderitaan, malapetaka, bahkan penyakit yang menghajar diri kita. Bagaimana menghadapinya? Kita perlu tahu penyebabnya apa itu dulu. Karena apa penyebabnya menentukan bagaimana cara menghadapinya. Apa penyebabnya menentukan apa senjata kita pakai. Penyebabnya ada macam-macam. Pertama memang serangan si jahat itu. Untuk mencelakan kita. Nah karena itu kita perlu pakai iman dan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Betul? Tapi ada yang kedua.
Bukan si jahat yang nyerang, tapi teguran dari Tuhan. Bisa malapetaka datang, bisa bencana datang, bisa penyakit datang. Nah, teguran itu apa? Kalau kita ada mengabaikan hukum Tuhan. Maka kita perlu mawas diri dan kita segera perbaiki diri kita. Rubah diri kita. Misalnya kita meninggalkan tugas yang diberikan pada kita. Maka kalau ada teguran datang, itu seringkali berupa yang gak enak yang datang. Tidak akan selesai sebelum kita perbaiki diri kita. Rubah diri kita, kembali kepada jalan yang ditentukan. Itu kalau teguran. Tapi yang paling parah kalau hajaran dari Tuhan, berarti hukuman. Berarti kita berdosa dong kalau gitu. Ya iyalah. Jadi gimana ngadapnya? Bukan ditentang Tuhan, ditengking Tuhan. Waduh, kalau mau nengking Tuhan saya lihat dia berubah jadi curut atau jadi apa kita. Tapi kadang-kadang orang asal ada masalah, tengking mati-matian. Loh kalau itu hajaran Tuhan ditengking. Kira-kira kita yang jadi anjing buduk atau gimana? Kalau kita nengking Tuhan. Jadi cuma satu. Alkitab mengajarkan kita ya. Kalau kita baca di Tawari 7 ayat 13 dan 14. Ini kalau hajaran dari Tuhan. Kalau kita nggak sadar-sadar akan lama sekali penderitaan kita. Ingat orang Israel dijajah di Mesir, diperbudak selama berapa? 430 tahun. Kok lama sekali karena nggak sadar-sadar. Maka ya ini contohnya di 2 Tawari 7 dikatakan oleh bila mana aku menutup langit. Aku loh, bukan setan loh ya. Jadi jangan ditengking. Hai langit terbuka, enggak perlu aku hajar engkau. Ya, lihat aja kita jadi Tuhan gimana. Jadi jangan asal gitu loh. Asal memerangi bukan gitu. Senjatanya kan beda-beda tergantung penyebabnya. Sakit aja gitu obatnya juga beda-beda tergantung penyakitnya. Sehingga tidak ada hujan. Kalau ada hujan makan apa dong kalau zaman dulu kan orang makan hasil bumi. Makan apa? Ya makan sampahnya bumi, pasir, batu kan itu aja tanah liat itu dimakan. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan hasil bumi. Jadi habis semua hasilnya. Dan itu namanya pergi pagi pulang pagi dapatnya kosong dompetnya. Mending kalau dapat sesuap nasi pergi pagi pulang pagi. Ini pergi pagi pulang tahun depan yang tidak dapat apa-apa. Karena habis dimakan belalang. Dan aku loh nyuruh belalang kata Tuhan. Jangan ditengking. Tengkingnya buat kita makin celaka nanti. Tapi nanti ada caranya gitu. Makanya kita ajarkan dia. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Sampai banyak sekali yang mati. Zaman dulu penyakit sampar itu sangat mematikan. Bukan ditengking, diusir. Bukan. Harus tahu dulu penyebabnya apa. Nah dan umatku yang atasnya nama disebut. Ini cara berperangnya. Cara mengatasinya. Pertama merendahkan diri. Merendahkan diri bukan orang rendah diri, bukan ya. Merendahkan diri itu orang yang rendah hati gitu loh. Jangan salah, jangan disama-samakan. Beda rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati itu adalah humble. Kalau rendah diri itu minder namanya ya. Lain lagi gitu. Merendahkan diri itu orang yang rendah hati. Artinya apa? Mengakui kesalahannya dan minta ampun itu merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan terus. Jangan cuma berdoa sambil tiduran gitu aja. Sama aja yang penting berdoa. Cari Tuhan. Tuhan beri kesempatan kita. Misalnya ada acara apa. Ya itu datanglah gitu loh ikuti. Mencari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Bertobat itu satu-satunya senjata. Bertobat. Berbalik dari jalan jahat. Jangan jadi Kristen habis bertobat kumat lagi. Bertobat lakukan lagi. Itu Kristen tomat namanya. Apa Kristen tomat? Habis tobat kumat, itu Kristen tomat. Kalau kita betul-betul demikian, baru kata Tuhan, aku akan mendengar dari surga. Dan ngampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini cara peperangannya. Nggak mesti perang itu adu pedang aja, nggak mesti ya. Ini caranya ya. Ini yang pertama. Jadi kita belajar, kita berperang melawan bencana-bencana dalam hidup kita ya. Ini adalah senjata Allah yang diajarkan pada kita. Tapi bukan cuma itu aja musuh kita. Yang harus kita ingat yang musuh utama kita apa? Ya kita masih harus ingat musuh kita adalah si iblis. Iblis masih ada sampai nanti setelah perang Gog Magog baru iblis dilemparkan dalam neraka baru selesai. Selama masih ada dia pasti nyerang kita terus. Tapi dia kan sudah dikalahkan. Iya iblis boleh saja kalah tapi tidak mungkin kapok, tidak mungkin. Anda tahu kan ada kamus bahasa Indonesia gitu kan ya. Kamus bahasa Inggris tahu kan ya. Kamus bahasa Ibrani, kamus bahasa Yunani kalau belajar firman Tuhan. Nah, tapi kalau sampai ada kamus bahasa iblis, Anda boleh beli.
Cari kata kapok, enggak mungkin ada. Paling-paling ada kapok gitu loh. Iblis tidak pernah kenal kapok gitu loh. Jadi walau mau kalah terus, pasti maju lagi, nyerang lagi. Jadi jangan kita bangga kalau sudah menang sama iblis, coba. Bu, perang kita belum selesai, dia masih ada iblis itu. Iblis belum pernah dimusnahkan. Saya musnahkan iblis, nanti itu yang musnahkan. Setelah perang Gog Magog. Sebelum itu iblis tidak akan pernah musnah. Dan Tuhan izinkan supaya kita digembleng dalam peperangan ini. Amin. Perlu tahu kita bisa baca. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jangan kita yang bilang kita menyangkali firman Tuhan. Enggak Pak, sudah beres, sudah selesai. Iblis sudah kalah, nanti dulu. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Kenapa firman Tuhan nulisnya begini? 1 Petrus 5 ayat 8, kalau sudah selesai. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti Tuhan tahu kita banyak yang gak sadar, banyak yang berjaga-jaga. Ya ini, terbuai. Lawanmu, musuhmu. Kok ada musuh kita masih perang loh. Masih ada. Si iblis berjalan keliling sama si singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya nyerang kita ini. Ini harus kita perangi. Ya, harus tahu. Lawanlah dia dengan imannya teguh. Lawan itu berarti perang kita. Ya, kamu tahu bahwa semua saudara, semua di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah ini musuh kita ini ya. Lalu kita baca lagi Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Lebih jelas bahwa kita sedang berperang dengan iblis. Akhirnya adalah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah alias pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau nggak perang ngapain jalan-jalan pakai tank? Ayo ke mall bawa panser gitu, ngapain? Kapan nyampenya gitu? Parkirnya di mana? Repot kan? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu senjatanya iblis, pakai tipu muslihat. Jadi kita harus sadar. Jangan terbuai. Karena perjuangan kita, peperangan kita bahasa aslinya itu. Bukanlah melawan perang ya, darah dan daging. Jadi jangan perangnya melawan manusia. Sekalipun mungkin manusia itu lahir dikasih nama si iblis. Iblis apa gitu ya, mungkin aja. Nah kita kan ya segala kemungkinan. Tapi jangan perang lawan dia. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging. Tapi melawan ini berhati-hati ya bacanya. Melawan pemerintah-pemerintah koma. Bukan suruh kita melawan pemerintah yang berkuasa di dunia ini, bukan. Itu pemberontak namanya itu. Teroris itu namanya. Kalau mati ditembak salah sendiri. Bukan firman Tuhan nyuruh. Masih koma. Melawan penguasa-penguasa. Bukan penguasa yang ada di dunia ini. Yang di atas kita. Bukan itu. Melawan penghulu dunia yang gelap inilah. Ini keterangannya kalau ilmu bahasa ini ya. Melawan roh jahat di udara. Itu berarti pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu yang di udara. Alias si jahat. Iblis dan para roh jahat yang lainnya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau enggak dalam perang kita ngapain pakai seluruh perlengkapan, dipakai semua itu. Jalannya terbungkuk-bungkuk nanti. Masih ingat Daud dipakai baju sirah aja enggak bisa jalan dia oleh Saul. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu senjatanya serangannya. Ya. Terus angkat-angkat. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menghadapi perlawanan. Nah ini perang ini pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan peperangan itu. Segala sesuatu di sini. Kenapa mesti bilang tetap berdiri? Masih ingat zaman dulu? Pertempuran gladiator itu. 1 lawan 1. Yang tetap berdiri itu yang menang. Yang selain terbaring sudah kemungkinan mati dan sebagainya atau luka parah. Jadi supaya kita menang di sini. Jadi berdiri tegap artinya jangan main-main. Sungguh-sungguh. Siap-siap dengan sungguh-sungguh. Pergunakanlah pertama perisai. Bukan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Itu yang pertama. Apa itu kebenaran? Yesuslah kebenaran itu. Akulah jalan kebenaran hidup kata Tuhan. Jadi kalau mau kita perang, kita tetap berpegang pada Yesus yang pertama. Selain itu apa? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman Tuhan ialah kebenaran. Jadi dasarnya semuanya adalah pengetahuan akan firman. Kita mau doa harus pakai pengetahuan firman. Tanpa pengetahuan firman, doanya bisa salah berdoa. Ada yang bilang pada saya, Om enggak pernah salah Om berdoa itu, wah diperkenan Tuhan enggak pernah. Itu hebat kalau orang berdoa. Kok ngelawan firman Tuhan sih? Firman Tuhan yang ngajarin. Loh saya tahu dari firman Tuhan, bukan saya mendebak-debak sendiri. Berdoa itu bisa saja salah di mata Tuhan. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 3. Ayat ini seumur hidup tidak pernah lupa saya. Karena heran saya melihat ayat ini. Atau kamu berdoa juga, bahkan mati-matian berdoa. 24 jam berdoa.
tapi kamu tidak nerima apa-apa. Tidak pernah dapat pengabulan. Berarti apa? Hidup tetap tertekan. Karena apa? Kamu salah berdoa. Jangan bilang doa tidak pernah salah. Doa itu paling hebat Pak. Buktinya kok salah berdoa. Firman Tuhan yang ngomong ya, bukan saya ini. Kalau nggak setuju berarti Anda protes pada firman Tuhan. Berarti Anda protes pada Tuhan Yesus. Kalau Anda menolak ini berarti Anda menolak firman Tuhan. Berarti Anda menolak Yesus Kristus. Jadi tidak gampang-gampang ya. Kita kembali pada di Efesus. Ya. Yang pertama ada kebenaran itu firman Tuhan. Kita kembali tadi. Dan berbaju sirahkan keadilan. Lalu kemudian kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini juga jangan salah bacanya. Sering saya dengar. Kasutnya apa? Injil. Hah? Injil dibikin kasut, yang benar aja. Ini kasutnya ini kerelaan beritakan Injil, bukan Injil. Sama enggak Injilnya sendiri dengan kerelaan beritakan Injil? Sama enggak? Identik enggak itu? Halo Bapak Ibu? Sama enggak? Injil dengan kerelaan beritakan Injil. Yang jadi kasut itu adalah kerelaannya, bukan Injilnya. Bayangkan kalau Injil dibikin kasut, aduh siapa yang berani? Oh kalau ada yang berani saya sembah sekarang itu. Berarti sebentar lagi Anda naik ke atas berubah jadi si iblis nanti. Masa Injil dijadikan kasut gitu ya? Bukan ya. Makanya baca dengan benar, penggunaan ilmu bahasa. Dan dalam segala keadaan perguna perisai iman. Jadi kalau kita mau berperang, perisai kita iman. Apapun yang datang kepada kita, apapun menimpa tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Bukan lalu ngomel-ngomel kemana mengeluh, oh kenapa Tuhan begini, kenapa begitu. Lama-lama meninggalkan Tuhan dia. So, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tanpa iman kita berperang akan kalah. Dan terimalah kotong keselamatan dan pedang roh ini senjatanya. Untuk mengalahkan musuh. Firman Allah, lagi-lagi firman Allah. Jadi kalau kita mau berperang dan menang, mau enggak mau Anda belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Punya antusiasme untuk belajar, untuk ikut seminar dan sebagainya. Buat apa seminar sudah tahu. Adam kan lahir diciptakan Tuhan sudah tahu saya kok. Lo seminar enggak pernah cerita Adam diciptakan Tuhan yang namanya Adum lain lagi. Enggak pernah. Ini untuk menyelidiki firman Tuhan itu bisa gunakan dengan baik. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, jangan untuk aku dan sebagainya. Ini menunjukkan kita berperang sampai sekarang. Belum pernah ada damai dengan setan, tidak ada. Loh jangan ini, karena itu saya baca di TV Pak, semua sudah perdamaian, dunia ini perdamaian. Coba kalau kita berdamai dengan setan, setannya masih ada enggak? Kalau berdamai masih ada setannya enggak? Kalau masih nyerang lagi kita enggak? Jangankan kita, Tuhan Yesus saja mau diserang terus kok. Kalah sudah. Atau mencoba baca kitab Lukas itu. Mencari kesempatan baik. Masih enggak ada kapoknya. Paling-paling ada kapoknya itu yang ada. Kapoknya enggak pernah ada. Jadi jangan pernah berdamai dengan iblis. Hancurkan iblis sampai dasar-dasarnya. Oh kejam tuh Pak. Loh. Kalau kejam pada iblis berarti taat pada Tuhan. Kalau belas kasihan pada iblis, berarti itu anak iblis atau anak Tuhan. Ayo, kalau kita berbelas kasihan pada iblis, kira-kira kita ini sahabatnya iblis atau sahabatnya Tuhan? Jangan kejebak ya. Iblis kok dibelas kasihani gitu. Tidak ada. Tuhan penuh belas kasihan, tapi tidak ada pernah setitik pun belas kasihan Tuhan pada iblis. Amin. Coba cari seluruh ayat, baca saja. Kalau sampai ada yang saya beri 1 miliar. Kalau sudah dapat Tuhan berbelas kasihan pada iblis. Kalau sampai dapat. Tapi kalau nggak dapat bayar saya 10 miliar. Gitu aja. Karena nggak mungkin terjadi jadi saya berani ngomong gitulah. Karena nggak mungkin gitu ya. Bukan Pak Budi suka berdoa berjudi bukan ya. Nah kita perlu tahu. Ini tidak bisa kita hindari. Dimanapun kita berada. Kita mau ngungsi kemanapun. Mungkin kalau peperangan di dunia. Ngungsi misalnya di satu daerah di dunia. Ada peperangan. Ngungsi ke benua lain. Aman saya. Kalau ini tidak akan pernah ada. Ngungsi ke planet Mars pun. Setan juga tetap bisa ke sana. Amin. Peperangan tetap ada gitu loh ya. Jadi artinya kita harus selalu berperang. Siap untuk menyerang lebih dulu. Jangan tunggu diserang Anda. Keliru kalau demikian. Saya ingatkan.
ilmu peperangan di dunia ini dari Perang Dunia Kedua. Yang berhasil waktu pertama memang berakhirnya lain. Tetapi itu tergantung siasat berikutnya, strategi berikutnya. Tapi menunjukkan hasil dari serangan itu adalah Blitzkrieg yang dilakukan oleh kaum Nazi. Satu Eropa disapu semua. Gitu. Lalu kemudian di Asia, Jepang, Amerika disapu semua. Walaupun akhirnya kalah juga dia. Jadi kita harus pakai itu, Blitzkrieg atau serangan mendahului. Jangan tunggu diserang, dahului yang menyerang. Tapi bukan manusia loh ya. Nah itu peperang kita yang utama. Yang kedua, saya mengatakan selain tadi, yaitu kita perlu ingat. Kita juga berperang melawan diri kita sendiri loh ya. Sebenarnya banyak juga yang kita perangi, tapi tidak bisa selesai ini. Karena jam ibadah kita terbatas. Nanti lain kali minggu terakhir saya ada kesini lagi, saya sambung nanti itu ya. Peperang kita macam apa. Yang kedua ini peperangan melawan diri kita sendiri. Apa yang kita lawan? Pertama, keinginan daging kita. Loh saya tidak punya keinginan daging Pak. Loh, kalau bilang gitu bohong sebetulnya ya. Karena pakaian kita masih jadi darah dan daging. Kalau ada yang ngaku saya tidak pernah punya kedagingan, tolong yang di sebelah cubit pipinya sakit enggak? Teriak enggak dia? Kalau enggak pipinya hidungnya cubit gitu. Marah enggak dia? Oh saya tidak terasa apa-apa lah, itu bukan daging itu. Itu plastik gitu namanya hidungnya. Kalau masih sakit berarti masih darah dan daging. Makanya kita perlu perangi terus masih ada gitu ya. Misalnya ingin kaya. Apa salah ingin kaya? Kalau ingin kaya itu salah. Kalau dibuat Tuhan kaya itu enggak salah gitu. Karena Tuhan sudah menakar, sudah menyelidiki dengan baik. Kalau ingin kaya, apalagi ingin cepat kaya itu salah. Ingin terkenal, waduh, ingin dilulukan di mana-mana itu adalah salah. Walaupun hidup dunia itu dipenuhi demikian. Contohnya Alkitab mengatakan Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging ini adalah maut. Jadi misalnya orang percaya hamba Tuhan pun, orang urapannya luar biasa pun, tapi kalau dikuasai keinginan daging, itu jalan akhirnya ke neraka atau ke sorga. Ayo. Karena Tuhan bilang maut. Oh tapi dia urapannya gede Pak. Ini enggak ngerti firman ini. Kalau firman Tuhan bilang maut, berarti pasti ke neraka, tidak ada yang lain. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup itu apa? Hidup kekal. Surga. Nah, keinginan daging tadi itu adalah permusuhan atau perseteruan terhadap Allah. Kalau kita musuhi Allah bisa enggak kita? Jangankan injak sorga, apalagi tinggal di sorga. Lihat pintu sorga aja bisa enggak? Ayo. Tapi banyak sekali orang katanya yang sudah jadi pendeta besar masih ingin terkenal, ingin diululukan. Kalau tidak diululukan marah dia, wah hati-hati. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Kalau enggak takluk namanya musuh atau teman. Nah, karena hal ini memang tidak mungkin baginya. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tidak mungkin, tidak ada lagi kecuali hilangkan dagingnya. Tapi jika kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Jadi kalau betul kita ada roh Allah, ada penuh Roh Kudus, udah bisa berbahasa roh, maka kita tidak hidup mengikuti keinginan daging. Omong kosong kalau masih hidup keinginan daging. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Omong kosong, buktinya saya bahasa roh. Saya ceritakan lagi ya, pengalaman waktu melayani dulu di LOG, di satu gereja. Ruangnya agak pendek tapi panjang. Waktu kita berdoa di sana ruangnya itu. Tengah-tengah berdoa tiba-tiba ada suara. Buka mata mau lihat ke depan. Tak lihat ke depan, di depan saya ada 3 orang. Seorang bapak dan 2 orang lagi yang lebih muda. Mereka sedang berdoa pakai bahasa roh. Tiba-tiba suara itu bilang lagi, tumpangi tangan bapak di tengah itu. Oh, ngapain ya? Dalam hati saya. Tapi kan disuruh ya diam aja, ikuti aja. Maka saya berdiri, saya tumpangi tangan. Tidak pakai ngomong, pergi setan, enggak juga. Karena dia bahasa roh waktu itu doa. Kan tidak berani juga saya ngaco-ngaco bilang setan. Ya kalau benar, kalau enggak benar kan celaka itu. Kualat itu nanti namanya. Ya saya pokoknya tumpangi tangan aja. Tidak tahu dia begitu tumpangi tangan, tidak usah diusir. Muntah-muntah banyak kan di lantai. Bingung saya, sampai jadi pelepasan. Sampai akhirnya lepas, selesai. Waktu lepas saya tanya sama dia, Pak, Bapak ini sudah penuh Roh Kudus kan? Dalam hati saya sudah penuh roh kok bisa pelepasan gitu. Dia bilang apa? Apa itu Pak, penuh roh itu apa ya Pak ya? Gak ngerti dia. Loh, lah tadi itu apa kalau gitu dalam hati saya? Saya tanya, lah tadi Bapak doa sih lawala itu apa? Laba-laba segala macam itu apa gitu.
Oh itu toh Pak katanya. Itu saya niru depan saya ini. Nah jadi orang bahasa roh belum tentu penuh Roh Kudus. Apalagi kalau hidup dalam kedagingan. Sebab jika memang roh Allah diam di dalam kamu, maka kamu tidak hidup dalam daging. Jadi ujiannya begitu loh. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, jadi nggak punya Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, siapa yang jadi milik Kristus? Hanya manusia, tebusan Tuhan. Betul? Jadi kalau bukan milik Kristus, berarti sudah tebus Tuhan belum? Belum. Kalau belum tebus Tuhan, kemana perginya? Nah, Anda sendiri kan tahu itu. Nggak usah diceritain lah. Kira-kira kalau bukan tebus Tuhan, kemana perginya? Ya. Jadi tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Nah ini, jadi perlu kita tahu ya, bahwa itu keinginan daging itu perlu kita perangi terus. Karena kita masih hidup tinggal di dunia. Belum ada orang yang sama sekali nggak ada keinginan daging. Yang ada dia sudah ngalahkan keinginan daging. Bisa menekannya, kalau muncul bisa ditekan sama dia. Tidak dituruti, tapi banyak sekali yang masih nuruti. Tapi dia masih hidup dalam daging. Kalau tidak percaya, coba tusuk jarum, sakit gak dia? Wah, teriak ada dia. Kalau dia tidak apa-apa, tidak terasa. Nah itu bukan jarum, itu busa itu mungkin. Karet busa, boneka busa itu. Kalau dia masih sakit, dia masih dalam daging. Jadi ASI ada, tapi tidak berkuasa. Itu sebabnya. Makanya Alkitab itu pakai bahasa itu yang bisa kita cari logikanya. Kenapa Tuhan bilang, ini Galatia 5 ayat 24. Kenapa kita harus perang lawan daging? Coba kita lihat. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa jadi milik Kristus Yesus, tebusan Tuhan tadi kan? Belum lagi penuh Roh Kudus dan ketekatan berikutnya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Ia telah menyalibkan. Kalau salah disalibkan, mati enggak dia? Sudah mati enggak daging itu? Belum tentu. Yesus disalib belum mati dia. Jam 9 Yesus disalib, jam 3 dia mati. Bahkan Spartakus disalib 2-3 hari baru mati. Anak buah juga gitu. Karena salib itu mati yang sangat lambat. Tetapi tidak berdaya lagi. Nah itulah menyalibkan, bukan mematikan, bukan. Menyalibkan. Masih hidup, yes masih hidup. Masih bisa ngeluh, yes masih bisa ngeluh. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Terutama tidak bisa menguasai. Karena sudah disalibkan dia. Jangankan menguasai orang lain. Garuk punggungnya gatal aja tidak bisa dia kok. Jadi itu artinya disalibkan. Memang tidak ada orang yang sudah mematikan semua itu betul-betul mati. Tidak ada. Selama dia masih hidup di dunia. Nanti setelah kita dirubah. Jadi rapture, jadi tubuh kemuliaan. Itu baru daging kita mati. Dan nanti kalau sudah disempurnakan oleh Tuhan. Tapi sebelum itu dagingnya masih ada. Tapi sudah disalibkan. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Jadi kenapa Alkitab pakai kata-kata begini? Kenapa kan dibilang aja, ya sudah dagingnya mati semua. Loh kalau itu daging bosok bung yang ada sekarang ini. Jangan dekat-dekat nanti ketularan. Daging bosok, kan gitu nanti jadi ya. Dagingnya belum busuk, masih ada dagingnya. Tapi telah disalibkan. Dengan kata lain tidak bisa menguasai dirinya lagi. Itu pengertiannya. Untuk itu perlu diperangi. Setiap hari, setiap saat kita perangan terus melawan itu. Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makin kita turuti, makin kita kalah, diserang, makin enak kedagingan itu. Kenapa orang bisa misalnya kecanduan narkoba? Karena pertama merasa enak, kecanduan. Kenapa ada orang kecanduan tinggal di daerah pelacuran? Kenapa? Pertamanya enggak. Sekali nyoba, wah enak ya tinggal di sini ya. Tinggal di situ, pindah dia ke sana. Nah, gimana? Itu karena pertama terpikat gitu loh. Makanya perlu dimatikan ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baik hidup kita dipimpin oleh roh. Salah satunya kedagingan, gila hormat, saling menantang, saling meneki. Ya, itu harus kita perangi. Berikutnya lagi yang harus kita perangi adalah ikatan yang masih membelenggu kita. Jangan salah ya. Kenapa saya adakan HBDK tadi? Tanggal berapa itu? 25 ya. 25 November. Kenapa? Setelah saya pelajari ini. Jangan kira kalau sudah pernah dilepaskan dari kerasukan setan, ikatan setan sudah selesai, belum tentu. Kita perlu, kalau Anda mau buktikan, Rasul Paulus kira-kira dengan rasul lainnya tinggi mana kehebatannya. Paulus dibanding dengan murid Tuhan yang lain. Kan Paulus yang paling banyak nulis kan ya.
Kata orang Rasul terhebat itu, perjanjian baru. Urapannya, wah gede banget urapannya. Penuh Roh Kudus, udah dari pertama penuh Roh Kudus. Bahkan orang mati dibangkitkan kok. Itu anak muda yang mati karena ngantuk dikhotbahi oleh Paulus, jatuh mati dihidupkan kan. Tapi kalau sekarang jangan kalau khotbah ngantuk, kalau jatuh mati siapa yang hidupkan nanti. Masa kita undang Rasul Paulus menjelmalah kembali. Sukar juga ya. Makanya jangan ngantuk. Ngantuk kemarinnya dia tidur gitu loh. Luar biasa. Tapi nyata kita baca ini pengakuannya loh. Jadi sudah hebat sekali seperti itu. Kita kan belum ada yang sehebat seperti Rasul Paulus. Karunianya, urapannya, firmannya. Belum sampai segitu. Sedang menuju ke arah sana ya. Maka kita baca Roma 7 ayat 15-16. Ini pengakuan Rasul Paulus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Masa gak tahu sih, bodoh banget kelihatannya. Tapi ini sebetulnya dia gak tahu. Artinya apa? Dia heran juga, kok aku bisa berbuat gini ya? Itu namanya bukan tidak tahu, gak ngerti sebetulnya. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat. Tapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Misalnya, ya, dia kendaki ayam panggang. Yang dimakan lalu ada babi panggang. Kan gak suka babi panggang, dia makan oleh babi panggang gitu loh. Kenapa bisa gitu? Nah ini, jadi jika aku perbuat yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi perbuatnya, tapi dosa yang ada dalam aku, ikatan dosa masih ada ya, terikat oleh dosa dia. Angkat, bahwa aku tahu dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sekali lagi diulang, bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat. Itu yang aku perbuat. Maka saya berkali-kali bilang, maksud doang, kehendak doang, walaupun baik sekali, tidak menentukan. Tapi cara yang dipakai akan menentukan hasilnya gimana. Ini maksudnya baik, menghendaki yang baik. Tapi aku berbuat yang jahat juga. Ya, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang berbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku, yang mengikat diriku. Ya, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dan dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dalam batinnya, dan pikiran perasaannya. Tapi dalam anggota tubuhku perbuatannya, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Terikat kan? Ini ikatan. Ya, hati-hati ya, yang ada dalam anggota tubuhku. Maka dia bilang, aku manusia celaka. Ditulis di firman Tuhan, bukan asal ngomong, bukan asal mengeluh. Ini masuk firman Tuhan. Kalau dia bilang dia manusia celaka, berarti kemana akhir hidupnya? Kemana? Cuma satu, neraka. Loh urapannya gede banget Pak. Mau urapannya gede, urapannya terserah. Tapi aku manusia celaka, kata firman Tuhan. Jadi kalau gini nasib kita celaka terus gitu loh. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Harus dilepaskan. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya saya adakan HBDK. Termasuk Anda masih ingat gak firman Tuhan mengatakan, aku membalas dosa sampai keturunan ketiga dan keempat. Gitu kan ya, di perjanjian lama ya. Tapi ditulis kitab Wahyu juga. Tiap orang dihukum menurut dibalas menurut perbuatannya masing-masing. Ada enggak anak yang dihukum karena perbuatan bapaknya? Ada enggak? Kan enggak ada. Lalu itu masa firman salah? Firman enggak pernah salah. Yang ada dibalas ada iniquities. Saya sudah seminarkan dulu. Kecenderungan berbuat dosa. Ini dosa keturunan yang diturunkan. Jadi kalau bapak ibu berdosa, turun iniquitiesnya sampai keturunan 3 ke 4. Tapi kapan Tuhan balas? Tuhan enggak balas langsung. Tapi karena iniquities kecenderungan itu ada, maka pastilah dia berbuat dosa seperti itu juga. Baru Tuhan balaskan. Itulah terikat namanya, masih ada ikatan. Jadi kita enggak tahu. Kita enggak tahu dulu keturunan kita 3 ke 4 di atas. Kongcok kita enggak tahu dulu. Berbuat dosa apa, enggak tahu kan. Masih tanya, kongcok buat apa dosa kamu dulu? Waduh, dia bilang, hai cucuku cicitku. Wah itu setan yang jawab itu. Ya kalah menang ya ikut aja HBDK untuk dilepaskan yang gituan. Oh enggak, dipungut biaya juga enggak sama sekali kok. Hari Sabtu jam 10 mulainya. Nah buat yang ikut melayani, kita doa persiapannya kita majukan ke Kemisnya.
Ya kalau HBDK dulu malamnya berdoa persiapan, siap untuk apa gitu kan ya. HBDK sudah dilewati. Jadi doa persiapan kita majukan dari Sabtu jam 6 menjadi hari Kamis jam 6. Tanggal 20 berapa? 3 itu. Jadi buat pelayan Tuhan yang mau melayani juga bantu itu ikut doa persiapannya ya. Supaya kita bisa menolong saudara kita, bahkan menolong diri kita sendiri. Karena ini peperangan kita, ikatan itu masih ada dalam diri kita. Kalau enggak percaya mari kita tes saja. Ada enggak kita melihat sesuatu, kita tahu itu salah. Tapi kita kayaknya kepingin. Terdorong. Walau bisa ngelawan nanti lain kali terulang lagi. Satu kali waktu kita mungkin bingung atau apa, kurang persiapan, kita jatuh di sana. Ada enggak? Kemungkinan ada. Kalau itu ada berarti iniquities-nya masih ada. Dosa keturunannya masih ada itu. Itu yang harus kita patahkan. Siapa yang bisa melepaskan aku, kata Paulus. Jadi perlu dilepaskan. Jadi pelepasnya gimana? Kalau satu persatu kan repot. Sudah adakan aja HBDK. Hidup dan berjalan dan kemerdekaan. Merdeka dari apa? Dari ini loh. Ikatan dosa. Amin. Kalau memang masih ada yang baru lagi, yang memang ikatan iblis yang jangan masuk, setan yang masuk, itu lain lagi. Tapi juga jadi satu di sana juga. Tapi saya utamakan yang ikatan dosa ini. Karena ini banyak masih menguasai umat manusia. Bahkan bukan cuma pelayan Tuhan. Rasul terhebat juga begini loh. Loh ini firman Tuhan yang ngomong. Ini pengakuan Paulus, masa dia bohong gitu loh. Coba saya mau dengar jawabannya. Kira-kira Paulus bohong gak ya? Bohong gak? Gimana Bu Yayan, bohong gak itu? Kalau bohong Bu, Paulus sudah masuk neraka sekarang ini. Jadi siapa ke neraka selalu berjumpa dengan Paulus nanti kalau gitu. Nggak mungkin bohong, kalau bohong nggak mungkin dimasukkan Alkitab gitu loh. Nah kita perlu tahu nih, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Ya memang Tuhan, tapi kan Tuhan sekarang sudah pulang ke surga. Mulai kuasa Tuhan lewat acara yang pelepasan seperti ini. Makanya sekali lagi Sabtu tanggal 25 diadakan HBDK ya. Silakan ikut kita semua supaya kita bisa lepas dari yang begini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini ya, ini adalah ikatan yang perlu kita ketahui. Nah karena itu waktunya kita memang ini singkat sekali ya. Kalau nanti kembali pada zaman normal, nah baru lagi bisa selesai. Kalau zaman dulu khotbah itu 1 jam, sekarang khotbah paling-paling 30 menit. Ya, jadi kalau mau terangkan panjang lebar belum selesai. Makanya bersambung nanti seri berikutnya pada tanggal minggu terakhir. Minggu terakhir saya tugas lagi di sini. Masih ada berapa lagi musuh kita, peperangan kita yang perlu kita pahami, perlu kita sadari. Supaya kita berwaspada dan menyerang mereka lebih dulu. Amin. Saya lagi ingat serangan lebih dulu itu biasa lebih menguntungkan daripada cuma tinggal bertahan saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah nyanyian yang memuji nama Tuhan. Oke. Nah ini baru namanya ini pujian beneran gitu loh. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
berdiri, angkat dua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan untuk kita menang dalam peperangan. Bahkan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini dalam peperangan ini. Sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan perkataan Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, haleluya, sampai jumpa, haleluya. sebagai pesan.